Salam saudara, bertemu kembali. Saya Pito Hozia. Kali ini saya akan membawakan kepada saudara satu topik untuk dibicarakan yang bertajuk fungsi-fungsi Roh Kudus di dalam diri orang percaya ataupun di dalam jemaat. Namun itu saudara, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, pada saat hari Tuhan, hamba-Mu datang di hadapan-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya apapun yang keluar daripada mulut hamba-Mu Bapa, biar semuanya itu adalah yang datang dari Engkau Bapa. Jangan biarkan hamba-Mu berkata-kata sendiri Tuhan. Kiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu ya Bapa. Kami mohon semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan dan singkirkan semua itu Bapa. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi sahabat-sahabat, rakan-rakan kami yang ada di luar sana Tuhan. Siapapun mereka, baik di Sabah, Sarawak, di Malaysia, di Indonesia, dimanapun mereka berada Bapa, yang mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu di Bapa. Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kebijaksanaan, hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara. Kita bersyukur walaupun masih di dalam keadaan PKPB, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghirup udara segar saudara. Dan kita masih dapat bernafas pada hari ini karena semua itu adalah anugerah daripadanya, dan kita tetap syukurinya. Saudara, kita masuk di dalam topik pada pagi hari ini yang saya akan bawakan kepada saudara ialah fungsi-fungsi Roh Kudus di dalam diri orang percaya ataupun di dalam jemaat. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Roh Kudus memiliki banyak fungsi, peranan, dan aktiviti di dalam semua aspek kehidupan kita. Dan peranan Roh Kudus dalam semua manusia tidak lepas dari pribadinya sebagai Allah yang berkuasa memelihara dan memerintah di dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa peranan Roh Kudus saudara yang saya gariskan untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama ialah Roh Kudus mengisapkan dunia akan dosa. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita boleh lihat di dalam Yohanes 16 ayat 8 yang berbunyi, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Haleluya. Sangat terbukti saudara bahwa Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, peranan Roh Kudus ialah Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan di dalam kita. Dan firman Tuhan kita dapat lihat di dalam Titus pasal 3 ayat 5. Berkata, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan di dalam kita saudara. Yang ketiga saudara, peranan Roh Kudus ataupun fungsi Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang percaya ialah dia, yaitu Roh Kudus, menjadi penolong. Haleluya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 hingga 17. Firman Tuhan berkata, aku akan minta pada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, yaitu kita saudara, mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, menyertai kita. Saya ulang sekali lagi, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Saudara, peranan Roh Kudus yang seterusnya, yang keempat saudara, ialah memimpin kita di dalam seluruh kebenaran.
Firman Tuhan kita dapat lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Yang keempat, saudara, fungsi dan peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya ataupun di dalam jemaat ialah memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Haleluya. Kita dapat lihat ini, saudara, di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 hingga 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadi mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini, saudara. Dan yang keenam, saudara, fungsi ataupun peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya ataupun di dalam jemaat ialah memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Kita adalah anak-anak Allah, saudara. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 14 hingga 16 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Jelas sekali firman Tuhan. Dan yang ketujuh, saudara, fungsi dan peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya ataupun di dalam jemaat ialah Roh Kudus menolong mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberikan kepada kita buah roh. Haleluya. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 13. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Dan yang ke-8, saudara, fungsi dan peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya ataupun di dalam jemaat. Yang ke-8 ialah menolong kita di dalam berdoa yang benar. Haleluya. Mengapa, saudara? Karena kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, tetapi Roh Kuduslah yang membantu kita di dalam berdoa yang benar, dengan ucapan, dengan keluhan yang tidak terucapkan kepada Bapa kita di sorga. Haleluya. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan yang dipetik daripada Roma 8 ayat 26. Berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ke-9, saudara, fungsi dan peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya ataupun dalam jemaat ialah Roh Kudus menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya. Mari kita simak firman Tuhan, saudara, yang dipetik daripada Efesus pasal 1 ayat 13 hingga 14. Berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji
kemuliaannya. Haleluya. Demikian firman Tuhan, saudara. Dan yang ke-10, saudara, fungsi dan peranan Roh Kudus kepada orang percaya ataupun jemaat ialah memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya. Haleluya. Saya ulang sekali lagi, saudara. Memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya, yaitu Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan yang dipetik daripada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Sampai ke ujung bumi, saudara. Saat kita memberitakan firman-Nya, menyampaikan Injilnya kepada orang lain, kepada orang yang di luar sana, sebetulnya, saudara, Roh Kudus yang memberikan kita kuasa, kemampuan untuk memberitakan firman-Nya. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ke-11, saudara, fungsi dan peranan Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya ataupun jemaat ialah memberi keadilan. Haleluya. Memberi keadilan. Mari kita lihat firman Tuhan, saudara, yang dipetik daripada Yesaya 4 ayat 4. Demikian firman-Nya berkata, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dan yang ke-12, saudara, fungsi dan peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya ialah Dia menyertai orang percaya. Dia menyertai saya, dan Dia juga, yaitu Roh Kudus juga, menyertai saudara. Walau dimanapun saudara berada, Dia tetap menyertai saudara. Mari kita simak firman Tuhan yang dipetik daripada Yohanes pasal 4 ayat 17. Berkata, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Haleluya. Saudara, Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus menyertai saya, dan Roh Kudus menyertai saudara. Walau dimanapun kita pergi, kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara. Dan yang ke-13, saudara, fungsi dan peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya ataupun di dalam jemaat ialah menjadi penghibur orang-orang percaya. Haleluya. Menjadi penghibur saudara dan juga saya. Di saat kita menghadapi pergumulan hidup, Roh Kudus menghiburkan kita. Tidak ada lain yang dapat menghiburkan kita, tetapi Dia, yaitu Roh Kudus Tuhan, akan menghiburkan kita, saudara. Menghiburkan orang-orang percaya. Haleluya. Mari kita simak firman Tuhan ini, saudara, yang dipetik daripada Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dia menjadi penghibur bagi orang-orang percaya, saudara. Yang ke-14, saudara, peranan dan fungsi Roh Kudus di dalam diri orang percaya ataupun di dalam jemaat ialah memberi kemerdekaan. Mari kita langsung simak firman Tuhan, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Firman-Nya berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Dan yang ke-15, saudara, fungsi dan peranan Roh Kudus di dalam orang percaya ataupun di dalam jemaat ialah sebagai pemberi kuasa. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan yang dipetik daripada 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Demikian bunyinya, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia
kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang telah dikehendakinya. Haleluya. Dan yang ke-16 saudara, fungsi dan peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya ataupun di dalam jemaat ialah mengubah orang percaya menjadi seperti Kristus. Haleluya. Mari kita simak firman Tuhan saudara yang dipetik daripada 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Demikian bunyinya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Dan yang ke-17 saudara, yang terakhir, fungsi dan peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya ataupun di dalam jemaat ialah Roh Kudus menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Kita langsung simak firman Tuhan saudara yang dipetik daripada Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui peranan Roh Kudus di atas, kita dapat belajar saudara secara keseluruhan bahwa Roh Kudus memainkan peranan yang utama sebagai penghibur, comforter, sebagai counselor, sebagai penolong ataupun helper, sebagai pengantara, intercessor, sebagai peguam bela ataupun advocate, sebagai pemberi kekuatan ataupun strengthener, dan sebagai pribadi yang sentiasa bersiap sedia bila-bila masa kita memerlukan pertolongan daripadanya ataupun standby. Saudara, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, saya ingin memaklumkan pada saudara bahwa kita perlukan tuntunan daripada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya akhiri sharing ini dengan satu kesaksian yang hidup daripada saya pada tahun 2016. Pada ketika itu, waktu malam saya telah membaca buku bertajuk Selamat Pagi Roh Kudus. Dan seterusnya saya tidur. Dan dalam masa saya tidur, saudara, saya tiba-tiba mendengar suara berbisik di telinga saya, Peter, bangun berdoa. Sebanyak 3 kali saudara. Saya mendengar kali yang kedua, Peter, bangun berdoa. Dan kali ketiga saya mendengar lagi, Peter, bangun berdoa. Dan saya terus bangun. Saudara, saya percaya itu adalah suara Roh Kudus. Kalau damai di dalam hati kita saudara, dia adalah yang daripada Tuhan. Dia adalah daripada Roh Kudus saudara. Dan saya terus bangun saudara, dan saya berdoa. Dan berdoa. Dan saya tidak sedar saudara. Sampai 2 jam saya berdoa pada ketika itu. Maka itu saya mendorong setiap kita saudara, mintalah pimpinan Roh Kudus memimpin seluruh kehidupanmu. Selagi kita masih ada di dunia, kita tidak lepas daripada melakukan kesilapan. Tapi percayalah, saat kita tersilap, tersasar langkah, mintalah pembaharuan daripada Roh Kudus. Dan minta dia menuntun sepenuhnya kehidupan saudara. Dan kita belajar untuk terus mengandalkan dia di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menuntun kita. Betapa pentingnya Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya. Bukan setakat saya saudara, tapi kepada Anda di luar sana. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Bapa yang baik di dalam kerjaan sorga, secara sederhana Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan sharing tentang firman-Mu Bapa daripada tema fungsi ataupun peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya atau di dalam jemaat. Ya Tuhan, kami meresponi setiap firman-Mu Tuhan
dan topik yang kami belajar Tuhan. Kami akui kami hanya manusia biasa Tuhan, yang tidak lepas daripada melakukan kesilapan Bapa. Tetapi Engkau ya Bapa, yang memberikan kekuatan bagi kami, dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang membaharui setiap kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu berdoa bagi rekan-rekan kami yang ada di luar sana, siapapun yang mendengar sharing firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai saudara, walau dimanapun saudara berada, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, memenuhi saudara, sehingga apapun yang saudara lakukan, saudara mengandalkan Dia dalam kehidupan saudara setiap hari, dan apapun yang saudara lakukan akan berhasil. Dan walaupun kami masih lagi di dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat, kami mengambil sepenuhnya ruang yang ada untuk terus intim dengan Kau ya Bapa, untuk terus belajar, mengerti, dan mendengar akan suara Roh Kudus. Biar akhirnya Roh Kudus memimpin setiap hidup kami, dan hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.